Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bunda hebat di rumah. Gimana nih kabar bunda sekalian? Semoga pada pagi hari ini kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya bunda. Amin. Oh ya, di sini izinkan saya untuk sedikit sharing ya bunda. Bukan bermaksud untuk mengajari, karena saya paham betul gimana hebatnya para bunda di rumah ini dalam mengajarkan kehidupan sehari-hari bagi si buah hati. Gimana nih si kecil kabarnya bunda di masa pandemi seperti ini? Semoga sehat selalu dan lancar sekolahnya ya bunda. Oh ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Ervina Dwi Destianti, biasa dipanggil dengan Evi. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di semester 6 jurusan pendidikan luar sekolah di Universitas Negeri Surabaya. Nah, mari setelah perkenalan ini mari langsung kita mulai untuk sharing session kita kali ini dengan tema komunikasi efektif pada anak usia dini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa saja sih yang akan kita bahas pada pertemuan sharing session kali ini bunda. Untuk yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah pengertian dari komunikasi efektif terhadap anak usia dini. Lalu yang kedua ada tentang berbagai macam pola asuh serta dampaknya bagi anak usia dini. Untuk yang ketiga adalah komunikasi yang sebaiknya dilakukan orang tua kepada anak. Lalu yang keempat adalah hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh orang tua dalam berkomunikasi dengan anak. Langsung saja, yang pertama ada materi pengertian komunikasi efektif. Pengertian komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan maksud saling mempengaruhi di antara keduanya. Nah, proses penyampaian ini dapat berupa ide, gagasan maupun pesan tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal. Apa sih bunda pengertian dari komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal? Untuk yang pertama, komunikasi verbal itu berupa kata-kata. Nah, yang kedua, komunikasi non-verbal itu berupa bentuk dari fisik. Misal, kerutan di dahi itu menunjukkan bahwa kita sedang marah. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata, namun dari tingkah laku kita, orang lain sudah tahu bahwa kita sedang marah. Seperti itu bunda. Lalu selanjutnya ada komunikasi efektif. Kenapa sih dikatakan komunikasi efektif? Komunikasi efektif itu dikatakan jika pesan yang disampaikan itu dipahami oleh si penerima pesan. Jadi kita sebagai komunikator itu yang menyampaikan pesan ya bunda, itu dipahami oleh seorang komunikan. Komunikan adalah seorang penerima pesan. Seperti itu bunda. Nah, dalam komunikasi efektif ini ada perbuatan timbal balik dari sang penerima pesan ya secara sukarela ya bunda. Itu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi agar tidak ada hambatan. Nah, komunikasi efektif merupakan hal yang sangat penting antara orang tua dan juga anak, terutama anak yang masih kecil. Mengapa penting komunikasi antara orang tua dan juga anak? Karena komunikasi efektif merupakan hal yang kompleks bagi semua pihak. Terciptanya komunikasi efektif akan membuat hubungan antara anak dan juga orang tua menjadi lebih baik dan juga semakin dekat. Oke para bunda di rumah, untuk lebih jelasnya tentang pengertian komunikasi efektif, mari kita tonton cuplikan video berikut ini ya bunda. Selamat menonton. Di tengah padatnya kesibukan keseharian Anda, kapan biasanya Anda meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak? Sebelum kerja, setelah kerja, atau pada akhir pekan saja? Lalu, apakah Anda pernah merasa komunikasi terkesan tidak efektif karena tidak adanya respon balik dari anak yang akhirnya membuat hubungan di antara keduanya menjadi tidak harmonis?
Jangan khawatir, komunikasi dapat menjadi efektif dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasa kita lakukan. Lalu, kebiasaan-kebiasaan apa sajakah yang dapat membangun komunikasi efektif? Biasakan mendapatkan perhatian anak sebelum berbicara. Saat berkomunikasi, selaraskan tubuh dan kontak mata Anda dengan anak. Berbicaralah dengan jelas dan gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Gunakanlah pilihan kata-kata yang positif. Sebagai bentuk perhatian saat anak Anda sedang berbicara, cobalah untuk mendengarkan. Secara aktif memberikan umpan balik dan gunakan gumaman-gumaman empati. Tunjukkan tindakan positif dan perhatian Anda dengan mengungkapkan rasa sayang dan kangen Anda. Tanyakan tentang keseharian dan keadaan mereka. Berikan kata-kata pujian. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Tawarkan bantuan kepada mereka. Siap sedia kapanpun anak Anda membutuhkan. Dan jangan lupa bahwa anak Anda adalah hadiah terindah dari Tuhan. Bagaimana? Tidak sesusah yang Anda bayangkan, bukan? Mari kita terapkan komunikasi efektif bagi seluruh keluarga Indonesia. Memasuki materi yang kedua ada pola asuh dan dampaknya bagi anak. Nah, ini pola asuh ini terbagi menjadi 4 ya Bunda. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Apa sih pola asuh otoriter itu? Tipe pola asuh otoriter ini menjadikan orang tua sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam mendominasi dalam mengasuh anak. Nah, pola asuh otoriter ini memiliki karakteristik tersendiri Bunda, yaitu cenderung kaku, tegas, dan memberi hukuman jika anak melakukan kesalahan. Di sini orang tua cenderung selalu benar dalam mengemukakan pendapat. Nah, dampak positifnya dari pola asuh otoriter ini yaitu anak menjadi disiplin serta patuh terhadap perintah orang tua. Dampak negatifnya yaitu anak menjadi memiliki emosi yang meledak-ledak dan juga di kemudian hari ditakutkan anak menjadi memiliki sifat otoriter dalam mendidik anaknya di kemudian hari. Seperti itu Bunda. Lalu yang kedua ada pola asuh permisif. Apa sih pola asuh permisif itu Bunda? Pola asuh permisif ini kebalikannya dari pola asuh otoriter yang pertama tadi Bunda. Jadi 180 derajat terbalik. Pola asuh ini sendiri memiliki karakteristik yaitu lebih memanjakan anak atau memberikan anak kebebasan. Nah, dalam pola asuh permisif ini orang tua menjadikan dirinya sebagai teman dari sang anak dengan memberikan perhatian yang penuh, kehangatan, serta interaksi yang cukup baik. Untuk ciri lainnya dari pola asuh ini yaitu orang tua selalu mendorong anaknya untuk berbuat bebas semaunya dan mewujudkan apa yang anak mau gitu. Jadi tidak memberikan batasan atau jarang mendisiplinkan ya Bunda, seperti itu. Nah, dampak positif dari pola asuh permisif ini Bunda, itu anak menjadi kreatif karena terbiasa dibebaskan oleh orang tuanya, terbiasa untuk mengeksplor dirinya sejak kecil. Jadi ia akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kreatif, yang inovatif, seperti itu. Namun hal tersebut juga memiliki dampak negatif Bunda dari pola asuh permisif ini, yang baik membebaskan anak untuk mengeksplor dirinya sejak kecil. Dampak negatifnya adalah anak menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya. Anak menjadi bersifat egois, cenderung menuntut, kemudian dia cenderung memberontak juga, lalu motivasi belajarnya yang kurang. Seperti itu Bunda. Lanjut dengan pola asuh yang ketiga ya Bunda, yaitu pola asuh cuek. Pola asuh ini cenderung diberikan kepada anak oleh orang tua yang memiliki kesibukan bekerja dua-duanya atau yang memiliki masalah pribadi, masalah rumah tangga, ataupun yang lainnya, seperti itu.
Pada tipe pola asuh kali ini, yaitu orang tua hanya memberi kebutuhan primer dari anak saja, misalnya pakaian, makanan, juga tempat tinggal. Sementara itu, kebutuhan secara psikologis maupun emosional jarang diberikan, sehingga jarang terjadi interaksi antara anak dengan orang tuanya. Nah, dalam pola asuh seperti ini, biasanya anak dididik melalui gawai atau smartphone, televisi, dan juga video games. Untuk dampak positif dari pola asuh cuek ini yaitu menjadikan anak mandiri, karena terbiasa dari kecil itu dia apa-apa sendiri gitu ya Bunda. Untuk dampak negatifnya dari pola asuh cuek ini, cenderung anak akan bermasalah di kemudian hari, nilai akademis yang buruk, emosi yang kurang terkontrol atau tidak terkontrol, serta kesulitan menjalin relasi dan juga komunikasi karena dia jarang diajak berinteraksi oleh orang tuanya pada saat kecil. Seperti itu Bunda. Baik, lanjut ya Bunda. Untuk pola asuh yang keempat atau pola asuh yang terakhir, pola asuh ini bernama pola asuh demokratis. Pola asuh ini dikatakan sebagai pola asuh yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian dari Universitas Gadjah Mada. Mengapa sih Bunda dikatakan sebagai pola asuh yang baik? Karena pola asuh demokratis ini dapat mencegah anak memiliki masalah kepribadian. Dapat juga dibilang bahwa pola asuh demokratis ini adalah gabungan atau kombinasi antara pola asuh otoriter dan juga pola asuh permisif. Nah, dalam pola asuh ini, anak diberikan batasan atau konsekuensi. Jika batasan tersebut dilanggar, anak akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, jika anak menciptakan prestasi, anak akan mendapatkan pujian serta dukungan emosional dari orang tuanya. Anak juga akan mendapatkan hadiah jika ia meraih prestasi tersebut, sehingga komunikasi antara orang tua dan juga anak akan terjalin baik. Namun anak juga akan tetap disiplin serta patuh terhadap perintah orang tua, dan pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh orang tuanya minim terjadi. Seperti itu Bunda. Pola asuh ini menjadikan anak memiliki kepribadian yang seimbang, mandiri dalam mengambil keputusan, disiplin dengan memiliki komunikasi yang baik, memiliki rasa percaya diri, serta kreatif dan juga bahagia secara psikologisnya. Karakteristik dari pola asuh demokratis ini dipercaya dapat menjadi kunci kesuksesan dari seorang anak di kemudian hari. Seperti itu Bunda. Baik para Bunda di rumah, lanjut ya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu komunikasi yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua kepada anak. Yang pertama, orang tua diharapkan menjadi role model bagi anaknya ketika anak sedang berbicara. Dengan hal tersebut, anak menjadi merasa penting karena saat ia berbicara atau bercerita, ia didengarkan dengan seksama serta ada timbal balik atau interaksi dari orang tuanya. Seperti itu Bunda. Lalu yang kedua, itu orang tua disarankan untuk tidak membuat asumsi pribadi atau asumsi sendiri jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin. Sebaiknya jika orang tua kurang yakin dengan cerita anak tadi, itu sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu ya Bunda, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan kita juga sebagai orang tua itu tidak negative thinking terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, saat anak berbicara itu sebaiknya didengarkan terlebih dahulu. Jangan langsung memotong pembicaraan anak dan juga langsung menjudge. Lalu yang keempat, lakukan eye contact Bunda, atau kontak mata secara langsung. Hal ini membuat anak merasa bahwa ia sedang diperhatikan dan juga didengarkan ketika ia berbicara.
Lalu yang kelima, pahami situasi dan kondisi hati anak Bunda saat kita ingin berbicara dari hati ke hati secara langsung. Pertimbangkan suasana hati dari anak untuk dapat memiliki waktu yang tepat agar pembicaraan kita dari hati ke hati bisa sampai kepada anak. Hal ini bertujuan agar ketika situasi dan kondisi dari hati anak itu pas dan cocok, anak akan lebih merasa dipahami dan juga dimengerti, sehingga anak akan berkomunikasi lebih terbuka kepada kita. Oke, para bunda hebat di rumah, memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang keempat adalah kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh orang tua ketika berbicara dengan anak. Yaitu yang pertama adalah kritikan. Kritikan terhadap ide, pemikiran, perasaan maupun dari diri anak itu sendiri. Kritikan ini akan dianggap anak itu sebagai serangan dan akan membuat anak memiliki self esteem yang rendah. Seperti itu, Bunda. Lanjut yang kedua adalah membahas kesalahan anak yang sudah clear, membahas kesalahan di masa lalu. Sebaiknya ketika masalah ini sudah selesai atau sudah clear, orang tua tidak perlu membahasnya kembali, karena hal ini akan berdampak yaitu mengajarkan perasaan dendam atau menyimpan kesalahan orang lain dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu, Bunda. Lanjut yang ketiga, yaitu mengarahkan atau mendikte anak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebenarnya hal ini baik, Bunda, namun hal ini juga memiliki dampak negatif, yaitu anak menjadi kurang mandiri atau tidak memiliki kemampuan dalam mengontrol hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Selain itu, hal ini membuat anak menjadi kurang kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya atau memecahkan masalahnya sendiri. Padahal hal ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupannya di masa depan. Selain itu, anak pun juga akan merasa bahwa orang tuanya tidak menaruh rasa kepercayaan kepada mereka, sehingga selalu diarahkan untuk kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, itu akan membuat diri anak kurang percaya diri. Lanjut yang keempat, yaitu membuat anak menjadi merasa bersalah atau membuat anak menjadi merasa rendah diri, seperti menjudge anak secara langsung dan kemudian menyalahkan anak. Hal ini tentunya membuat anak menjadi merasa kurang dihargai, kurang dicintai, dan juga akan berpengaruh terhadap self esteem dari anak itu sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita kali ini adalah gunakan komunikasi efektif demi tumbuh kembang buah hati yang lebih baik. Karena apa? Karena komunikasi serta pola asuh yang baik sejak usia dini akan mempengaruhi perilakunya di masa depan. Seperti itu, Bunda. Sampailah kita pada sesi penutup pada pagi hari ini. Gimana nih, Bunda? Apakah ada yang kurang jelas dari materi tadi? Semoga sharing kita pada pagi hari ini bermanfaat ya bagi para bunda maupun bagi para bunda di masa depan atau yang sekarang akan menjadi seorang bunda. Sekian sharing session kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bertemu di lain waktu dengan materi yang lebih bermanfaat ya, Bunda. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan anjuran dari pemerintah dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bunda Hebat Indonesia.